Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yudlillahu fala mudilla lahu wa may yudlillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ridallahi fi ridal walidain wa sakhatullahi fi sakhatil walidain. Sadaqallahul azim, sadaqa rasulun nabiyul aminul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Tuhan semesta alam yang tidak henti-hentinya melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatunya, apa yang ada di langit dan di bumi ini. Segala sesuatunya ditundukkan untuk kepentingan manusia. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat hidup dan Allah sempurnakan nikmat itu dengan nikmat iman dan nikmat Islam. Bagaimana Allah mengutus baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ke seluruh alam ini untuk menyempurnakan nikmatnya kepada kita semua. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhirul zaman yang sama-sama kita rindukan syafaatnya kelak di akhirat. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada keluarga beliau, kepada para sahabat radhiyallahu anhum ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian, anak-anakku sekalian, peserta kids kajian Islam di sekolah Taruna-Taruni SMKN 1 Cilamaya. Jadi kids ini adalah rangkaian dari kegiatan Millennial Smart Trend Ramadan tahun 2021 yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Jawa Barat. Semua ini dalam rangka penumbuhan budi pekerti Ramadan, penumbuhan budi pekerti di bulan Ramadan 1442 Hijriah. Anak-anakku sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini Bapak diamanahkan untuk membawakan sebuah tausiah singkat. Ya, judulnya tausiah singkat atau sebuah kajian singkat tentang sebuah tema. Yang tema ini menurut Bapak sangat relevan karena menyentuh semua kalangan. Tidak hanya anak-anakku sekalian, tetapi juga Bapak sendiri. Nah, tema apakah itu? Temanya adalah birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua. Jadi anak-anakku sekalian, tema ini sangat penting untuk kita pahami bersama. Bukan hanya anak-anakku sekalian, tapi juga Bapak sendiri. Karena apapun yang nantinya Bapak akan sampaikan di sini, jauh sebelum sampai ke telinga anak-anak sekalian, terlebih dahulu akan sampai ke telinga Bapak sendiri. Karena pada hakikatnya mulut Bapak ini lebih dekat ke telinga Bapak sendiri. Anak-anakku sekalian, insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengawali tausiah singkat ini atau kajian singkat ini, kita akan memulai dengan sebuah pertanyaan. Mengapa sih kita ini dituntut atau diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua? Nah, inilah pertanyaan yang akan membuka kajian kita pada kesempatan kali ini. Nanti akan ada beberapa pembahasan. Kita akan bahas bagaimana sebenarnya kedudukan birrul walidain itu, kemudian bagaimana manfaat birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua. Di sini juga akan ada pembahasan bagaimana kedudukan ibu lebih utama daripada ayah. Kemudian juga ada bagaimana sebenarnya durhaka kepada kedua orang tua ini ternyata adalah dosa besar. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana cara membahagiakan kedua orang tua. Nah, yang terakhir ini saya pikir kita semua, Bapak dan anak-anakku sekalian ini, punya cita-cita untuk membahagiakan kedua orang tua. Tapi apakah cara kita membahagiakan kedua orang tua kita ini sudah benar atau belum? Nah, nanti akan kita bahas sama-sama.
Anak-anakku sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan coba masuk saja langsung kepada pembahasan kita yang pertama. Mengapa sih birrul walidain ini diperintahkan? Kita semua dituntut untuk berbakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana ayat yang telah Bapak bacakan di awal, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Yang artinya sembahlah Allah dan janganlah mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ini firman Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 36. Berdasarkan ayat ini, para ulama telah menjelaskan kedudukan birrul walidain ini setelah perintah tauhid. Jadi beberapa ayat yang menjelaskan tentang berbakti atau berbuat baik kepada kedua orang tua ini diletakkan setelah perintah tauhid. Yang mana kita ketahui perintah tauhid ini adalah inti daripada Islam itu sendiri. Para nabi dan rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala semata-mata untuk menyempurnakan iman umat manusia. Bagaimana Allah menutus dari nabi pertama hingga nabi terakhir senantiasa untuk menyampaikan kalimat tauhid, kalimatul la ilaha illallah. Dan ternyata anak-anakku sekalian, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perintah birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua ini diperintahkan oleh Allah setelah perintah tauhid. Saking mulianya, saking agungnya amalan berbakti kepada kedua orang tua ini. Nah, itu kedudukan pertama dari birrul walidain. Kemudian kedudukan yang kedua, ternyata birrul walidain ini atau berbakti kepada kedua orang tua lebih utama dari jihad fisabilillah. Hal ini dilandaskan pada sebuah hadis baginda Nabi SAW yang mafhumnya menceritakan seorang laki-laki yang meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk pergi berjihad. Beliau SAW bersabda, apakah orang tuamu masih hidup? Kemudian laki-laki tersebut menjawab, iya. Nabi kemudian bersabda, kalau begitu datangilah keduanya dan berjihadlah dengan berbakti kepada mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ulama kita memberikan catatan bahwa ini berlaku bagi jihad yang hukumnya fardu kifayah. Demikian juga birrul walidain lebih utama dari semua amalan yang keutamannya di bawah jihad fisabilillah. Jadi birrul walidain ini punya kedudukan yang utama dibanding jihad fisabilillah. Kemudian kedudukan berikutnya ternyata anak-anakku sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, birrul walidain ini merupakan salah satu pintu surga. Ya, di sini diterangkan surga memiliki beberapa pintu dan salah satunya adalah pintu birrul walidain. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang mafhumnya kedua orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Jika kalian mau memasukinya, maka jagalah orang tua kalian. Jika kalian enggan memasukinya, silakan sia-siakan orang tua kalian. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi saking mulianya kedudukan berbakti kepada kedua orang tua ini, anak-anakku sekalian, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menempatkannya sebagai salah satu pintu surga. Nah, jadi ini salah satu jalan ya anak-anakku sekalian bagaimana menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu melalui pintu birrul walidain. Kemudian kedudukan birrul walidain ini juga bisa dijadikan sebagai salah satu cara untuk bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama kita jelaskan tawassul di sini maksudnya bagaimana kita menggunakan amalan-amalan kita sebagai perantara untuk meminta atau memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini diceritakan dalam sebuah riwayat bagaimana ada beberapa orang yang terjebak di dalam sebuah gua. Dan mulut gua ini tertutup oleh sebuah pintu atau sebuah batu besar. Sehingga orang-orang yang ada di dalam gua ini tidak mampu untuk keluar. Nah, maka dari itu orang-orang ini kemudian berdoa, masing-masing berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu di antara mereka berdoa dengan bertawassul kepada bakti-baktinya kepada kedua orang tua. Setelah bertawassul menyebutkan segala macam baktinya kepada kedua orang tuanya, lalu memohon kepada Allah untuk membuka celah agar mereka bisa keluar dari dalam gua itu. Dan apa yang terjadi anak-anakku sekalian, berdasarkan cerita di riwayat hadis ini, mahfumnya setelah dia berdoa dengan bertawassul
menggunakan bakti-baktinya kepada kedua orang tua, maka Allah pun membukakan sedikit celah yang membuat mereka bisa melihat langit darinya. Jadi setelah dia berdoa, Allah bukakan sedikit celah untuk mereka bisa keluar dari dalam gua. Nah, ini saking luar biasanya amalan berbakti kepada kedua orang tua bisa menjadi asbab doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kedudukan birrul walidain, di sini kita bahas bagaimana manfaat birrul walidain. Apakah ada manfaat birrul walidain? Sebagaimana amalan-amalan lain dalam agama Islam ini, berbakti kepada orang tua tentunya mempunyai manfaat. Nah, ada manfaat yang sangat besar di balik berbakti kepada kedua orang tua. Dari beberapa referensi yang Bapak ambil, di sini telah Bapak ringkas, ada beberapa. Yang pertama, ternyata birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua ini, anak-anakku sekalian, ternyata adalah jalan mudah menuju surga. Nah, hal ini dilandaskan kepada sebuah hadis dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, orang tua adalah pintu surga paling tengah. Kalian bisa sia-siakan pintu itu atau kalian bisa menjaganya. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, jadi kalau kita mau cari jalan menuju surga, salah satu pintu yang paling mudah adalah berbakti kepada kedua orang tua. Masya Allah. Kemudian yang kedua adalah manfaatnya dipanjangkan umur dan diberkahi rezeki. Nah, ini manfaat yang kedua dari berbakti kepada kedua orang tua. Apa landasannya? Di sini dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, siapa yang suka untuk dipanjangkan umurnya dan ditambahkan rezekinya, maka berbaktilah kepada kedua orang tuanya dan jalinlah hubungan dengan kerabatnya atau silaturahmi. Hadis riwayat Ahmad. Oke, Bapak ulangi. Jadi kalau kita mau dipanjangkan umur dan diberkahi rezeki, kita berbakti kepada kedua orang tua. Di sini dalam hadis ini disebutkan, siapa yang suka untuk dipanjangkan umurnya dan ditambahkan rezekinya, maka berbaktilah kepada kedua orang tuanya dan jalinlah hubungan dengan kerabatnya atau silaturahmi. Hadis riwayat Ahmad. Masya Allah. Kemudian yang ketiga, manfaat dari berbakti kepada kedua orang tua. Nah, ini yang paling dahsyat anak-anakku sekalian. Dan Bapak secara pribadi juga sering artinya memohon doa kepada kedua orang tua. Karena doa orang tua ini adalah salah satu doa yang mustajab. Doa yang tidak ada hijabnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi doa ibu kita, anak-anakku sekalian. Nah, salah satu manfaat kita berbakti adalah supaya kita mendapatkan doa baik dari kedua orang tua kita. Sebagaimana dalam hadis ini disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 doa yang mustajab yang tidak diragukan lagi, yaitu doa orang yang dizolimi, doa orang yang berpergian atau safar, dan doa baik orang tua kepada anaknya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Masya Allah. Jadi berbakti kepada kedua orang tua ini bukanlah perkara yang sia-sia anak-anakku sekalian, tapi mempunyai manfaat yang sangat besar. Kalau kita bisa berbakti kepada kedua orang tua kita, Masya Allah, Allah akan berikan kita sesuatu yang luar biasa. Masya Allah. Anak-anakku sekalian, insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga ada pembahasan bagaimana kedudukan ibu lebih utama. Ya. Kedudukan ibu lebih utama ini dilandaskan pada sebuah hadis. Di sini dijelaskan dari Muawiyah bin Haidah al-Qushairi radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, siapa yang paling berhak aku perlakukan dengan baik?" Nabi menjawab, "Ibumu." Lalu siapa lagi? Nabi menjawab, "Ibumu." Lalu siapa lagi? Nabi menjawab, "Ibumu." Lalu siapa lagi? Nabi menjawab, "Ayahmu." Lalu yang lebih dekat setelahnya dan setelahnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, jadi anakku sekalian, berdasarkan hadis ini, ulama kita jelaskan, kedudukan ibu lebih utama dibandingkan dengan kedudukan ayah. Ya, mengapa demikian? Di sini ada catatan ulama kita yang mengatakan bagaimana bisa ibu kedudukannya lebih utama. Di sini beliau menjelaskan hal ini karena kesulitan yang dirasakan ibu ketika hamil. Masya Allah. Bahkan terkadang ia bisa meninggal ketika itu. Nah, bagaimana ibu kita ini begitu hendak melahirkan kita, anak-anakku sekalian. Masya Allah, ibu kita ini berada di antara hidup dan mati. Itu beban yang luar biasa beratnya, anak-anakku sekalian. Makanya ulama ini menjelaskan bagaimana
hal itu menjadi salah satu hikmah atau alasan mengapa kedudukan ibu lebih utama. Selain itu kemudian cobaan yang ia alami mulai dari masa menyusui hingga anaknya besar bisa mengurus diri sendiri. Ini hanya dirasakan oleh seorang ibu. Masya Allah anakku sekalian. Jadi wajarlah ketika Allah dan Rasulnya menempatkan ibu ini kedudukannya lebih utama. Karena berbagai macam penderitaan dan kesusahan yang beliau rasakan begitu merawat kita, mulai dari melahirkan hingga merawat kita. Anak-anakku sekalian insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembahasan berikutnya, jika ada orang atau anak yang berbakti kepada kedua orang tua, tentu ada lawannya. Apakah lawan dari berbakti kepada kedua orang tua? Yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Nauzubillah min zalik. Semoga kita semua ini tidak termasuk, tidak dicap sebagai anak yang durhaka kepada kedua orang tua oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Anak-anakku sekalian, perlu kita pahami bersama, saking tingginya kedudukan berbakti kepada kedua orang tua ini ditempatkan setelah perintah tauhid. Tentunya dosanya menjadi luar biasa juga, anak-anakku sekalian. Dalam sebuah riwayat dijelaskan oleh Rasulullah SAW, dosa-dosa besar yang paling besar adalah syirik kepada Allah, membunuh, durhaka kepada orang tua, dan perkataan dusta atau sumpah palsu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian di hadis berikutnya, hadis Nafi bin Al-Harith Al-Thaqafi, Nabi SAW bersabda, maukah aku kabarkan kepada kalian mengenai dosa-dosa besar yang paling besar? Beliau bertanya ini 3 kali. Para sahabat mengatakan, tentu wahai Rasulullah. Nabi bersabda, syirik kepada Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Nauzubillah min zalik. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nauzubillah min zalik. Semoga kita semua tidak termasuk anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tua kita. Di sini anak-anakku sekalian dijelaskan betapa besarnya dosa durhaka kepada kedua orang tua. Anak-anakku sekalian insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan yang poin terakhir adalah bagaimana Allah perintahkan kita untuk membahagiakan kedua orang tua. Ternyata di sini ulama-ulama kita menjelaskan cara membahagiakan kedua orang tua ternyata tidak seperti yang kita bayangkan. Apakah orang tua kita berbahagia dengan diberi uang? Apakah orang tua kita berbahagia dengan diberi kendaraan mewah? Ataukah orang tua kita berbahagia dengan diberikan rumah? Ternyata ulama kita telah rangkum di sini, cara membahagiakan kedua orang tua ternyata adalah cukup dengan birrul walidain, atau berbakti kepada kedua orang tua. Bagaimana bentuk bakti kita kepada kedua orang tua, anak-anakku sekalian? Ada beberapa poin. Di sini telah dirangkum ada 5 poin. Poin yang pertama adalah menuruti perintah keduanya. Ya. Jadi salah satu ciri atau tanda kita berbakti kepada kedua orang tua adalah senantiasa menuruti perintahnya. Di sini dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, ridho Allah tergantung pada ridho orang tua dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Hadis riwayat Bukhari. Ini hadis yang menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala betul-betul memuliakan orang tua dengan menempatkan ridhonya tergantung pada ridho orang tua. Jika orang tua kita ridho kepada kita, insya Allah Allah Subhanahu wa taala juga ridho kepada kita. Tapi hati-hati anakku sekalian, jika orang tua murka kepada kita, itu adalah tanda bahwa Allah juga murka kepada kita. Nauzubillah. Semua kita semua termasuk orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi perlu dipahami anak-anakku sekalian, mentaati perintah kedua orang tua ini tentunya bukan dalam perkara-perkara yang maksiat, tapi perkara-perkara yang baik dan sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam sebuah hadis disebutkan dari Ali radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada ketaatan dalam melakukan maksiat, sesungguhnya ketaatan hanya dalam melakukan kebajikan. Jadi kita harus mentaati apa yang diperintahkan orang tua selama bukan perkara maksiat dan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian insyaallah dirahmati oleh Allah. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara kita berbakti adalah dengan tidak menyakiti hatinya. Ya, kita senantiasa menjaga lisan kita, senantiasa menjaga perbuatan kita agar tidak menyinggung perasaan orang tua kita. Karena menyakiti hati kedua orang tua kita
bisa menjadikan kita termasuk golongan anak-anak yang durhaka. Nauzubillah min dzalik. Sebagaimana yang disampaikan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, membuat orang tua menangis termasuk bentuk durhaka pada orang tua. Ya Allah, nauzubillah. Semoga kita semua tidak termasuk di dalamnya, anak-anakku sekalian, karena ternyata memang menyakiti hati kedua orang tua ini termasuk dosa yang besar. Kemudian yang ketiga, cara kita membahagiakan kedua orang tua kita adalah dengan berakhlak mulia di hadapan keduanya. Nah, kita menjaga akhlak kita di hadapan kedua orang tua. Bagaimana bentuk berakhlak mulia ini? Di sini ada sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia melihat dia melihat dua orang. Kemudian beliau berkata kepada salah satunya, apa hubungan dia denganmu? Orang itu menjawab, dia ayahku. Abu Hurairah lalu berkata, janganlah engkau memanggil ayahmu dengan namanya saja. Nah, janganlah engkau memanggil ayahmu dengan namanya saja. Jadi salah satu bentuk kesopanan kita, akhlak mulia kita kepada orang tua dengan tidak memanggil namanya. Kemudian janganlah berjalan di hadapannya dan janganlah duduk sebelum ia duduk. Hadis riwayat Bukhari. Nah, ini adalah adab, salah satu adab bagaimana akhlak mulia kita kepada kedua orang tua. Kemudian anak-anakku sekalian, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keempat adalah bagaimana kita senantiasa mendahulukan perintah keduanya dari perkara-perkara sunnah. Nah, dalam sebuah riwayat, sebuah kisah, ada seorang anak yang bernama Juraij. Nah, Juraij ini dia mengerjakan sholat sunnah. Begitu dia mengerjakan sholat sunnah, ibunya memanggil. Ibunya memanggil yang pertama, Juraij tidak menggubris. Sampai 3 kali ibunya memanggil, ternyata Juraij juga tidak menggubrisnya. Pada akhirnya apa yang terjadi, anak-anakku sekalian? Ibunya mendoakan jelek kepada Juraij. Nah, ini sesuatu yang perlu kita waspadai, anak-anakku sekalian. Doa-doa orang tua ini sangat mustajab. Jika orang tua kita mendoakan kita yang jelek-jelek, maka celakalah kita. Maka kita senantiasa berusaha untuk berbakti semaksimal mungkin kepada kedua orang tua kita, agar kita bisa mendapatkan doa-doa yang baik dari mereka. Kemudian yang terakhir, anak-anakku sekalian, bagaimana cara membahagiakan orang tua? Yang terakhir ini, mungkin di antara kita ada orang tuanya yang telah meninggal dunia, yang telah lebih dahulu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah tertutup peluang kita untuk membahagiakan mereka? Tentu tidak, anak-anakku sekalian. Di sini sudah diterangkan bagaimana cara membahagiakan keduanya ketika mereka telah tiada. Dalam mafhum hadis ini ada beberapa yang disebutkan. Yang pertama adalah mendoakan keduanya. Nah, bagaimana untuk orang-orang tua yang telah meninggal dunia, kita senantiasa mendoakan dan memohon ampun untuk keduanya. Nah, itu yang utama. Yang kedua adalah memenuhi janji mereka setelah meninggal dunia. Kemudian menjalin hubungan silaturahmi kekerabatan dengan keluarga kedua orang tua. Dan yang terakhir, tidak pernah menjalin hubungan kekeluargaan kedua orang tua. Kemudian yang terakhir adalah memuliakan teman dekat keduanya. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi berdasarkan hadis ini ada beberapa cara membahagiakan kedua orang tua yang telah meninggal dunia. Jadi anak-anakku sekalian yang kebetulan sedang mendengarkan kajian singkat ini, yang orang tuanya telah lebih dahulu meninggalkan atau telah lebih dahulu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan berputus asa karena masih ada cara-cara untuk membahagiakan keduanya walaupun mereka telah meninggal dunia. Yang paling utama adalah mendoakan dan memohonkan ampun kepada mereka berdua. Setiap selesai sholat, kita mengangkat tangan kita bermunajat kepada Allah, kita doakan mereka. Cara-cara seperti itulah yang bisa membuat mereka bahagia. Anak-anakku sekalian, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir itulah pembahasan kita tentang beberapa hal pentingnya birrul walidain. Dari pembahasan ini tentu ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan tentang birrul walidain. Yang pertama adalah kesimpulannya birrul walidain ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berbakti kepada kedua orang tua ini niatnya bukan semata-mata untuk membalas jasa-jasa kedua orang tua kita,
bukan semata-mata atas dasar norma susila atau dasar kesopanan saja, tetapi yang paling utama adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian yang kedua, birrul walidain ini mempunyai kedudukan yang sangat utama karena Allah tempatkan perintahnya setelah perintah tauhid. Perintah yang paling utama dalam agama Islam. Allah juga menempatkan kedudukan birrul walidain ini lebih utama dari jihad fisabilillah. Dan juga ternyata birrul walidain ini adalah salah satu pintu surga atau jalan yang paling mudah menuju surga, anak-anakku sekalian. Kemudian kesimpulan yang berikutnya, ibu lebih utama kedudukannya karena beberapa hal yang telah kita bahas tadi, ada beberapa kesulitan-kesulitan yang hanya dirasakan oleh seorang ibu. Kemudian kesimpulan berikutnya, durhaka kepada orang tua adalah dosa besar. Jadi kita perlu waspada, anak-anakku sekalian. Kita perlu senantiasa meminta maaf kepada kedua orang tua kita. Kemudian kesimpulan yang terakhir tentang cara membahagiakan kedua orang tua. Yang pertama adalah senantiasa menuruti perintahnya selama perintahnya bukan perintah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak menyakiti hati keduanya dengan senantiasa menjaga ucapan yang sopan, menjaga perbuatan-perbuatan yang mulia di hadapan keduanya. Kemudian berakhlak mulia di hadapan keduanya, mendahulukan perintah keduanya dari perkara-perkara sunnah. Kemudian yang terakhir, senantiasa mendoakan mereka, memohon ampun kepada mereka jika mereka telah meninggal dunia. Baik, anak-anakku sekalian, saya pikir itu kajian singkat kita pada kesempatan kali ini tentang birrul walidain. Jadi, anak-anakku sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak ini juga anak-anakku sekalian yang sedang mendengarkan tausiah atau kajian singkat ini juga adalah seorang anak. Kita sama-sama berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak termasuk dalam golongan anak-anak yang durhaka. Dengan senantiasa melakukan hal-hal tadi yang kita bahas, bagaimana kita senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Kita turuti perintahnya, kita berakhlak mulia di hadapannya, kita doakan mereka. Anak-anakku sekalian insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada Ramadan kali ini merupakan kesempatan yang baik untuk kita kembali merenungi perbuatan-perbuatan kita kepada kedua orang tua kita. Bisa jadi selama ini anak-anakku sekalian terselip ucapan-ucapan atau perbuatan-perbuatan yang mungkin secara tidak sadar ataupun secara sadar menyakiti kedua hati orang tua kita. Membuatnya menangis walaupun kita tidak melihatnya menangis, tetapi mungkin di dalam sholatnya, di dalam kesendirian mereka menangis, memikirkan kita, memikirkan ucapan-ucapan kita, anak-anakku sekalian. Untuk itu, anak-anakku sekalian, bagaimana cara kita membahagiakannya? Demi Allah, anak-anakku sekalian, walaupun kita mengumpulkan seluruh harta di muka bumi ini, walaupun seluruh bumi dan isinya ini diberikan kepada kedua orang tua kita, kemudian ditambah lagi yang sebanyak itu, demi Allah, anak-anakku sekalian, hal itu tidak mampu membalas apa yang telah mereka lakukan kepada kita semua. Sekali lagi anak-anakku sekalian, walaupun kita memberikan harta yang melimpah, memberikan segala bumi dan isinya kepada kedua orang tua kita, hal ini tidak akan mampu membalas kedua orang tua kita, membalas jasa-jasa kedua orang tua kita sampai kapanpun. Maka dari itu anak-anakku sekalian, tidak ada yang paling diinginkan oleh kedua orang tua kita kecuali melihat kita menjadi anak-anak yang berhasil. Kedua orang tua kita melihat kita menjadi anak-anak yang soleh. Orang tua kita jauh sebelum kita dilahirkan, mereka berdoa memohon kepada Allah, meminta, ya Allah berikan hamba anak yang soleh. Rabbi habli minas solihin, berikan hamba anak yang soleh. Itulah harapan kedua orang tua kita, anak-anakku sekalian. Tidak ada yang mereka inginkan kecuali kita menjadi anak-anak yang soleh, menjadi pelipur, menjadi penyejuk matanya di akhirat kelak. Betapa bangganya orang tua kita begitu kelak menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menyaksikan kita hadir di hadapannya sebagai anak-anak yang soleh, anak-anak yang sentiasa menyebut-nyebut namanya di dalam doa-doanya. Dan semua ini anak-anakku sekalian tidak dapat kita lakukan
kecuali kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi rahmat, oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berbakti kepada kedua orang tua kita. Anak-anakku sekalian, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pesan Bapak yang terakhir sebelum kita menutup kajian yang singkat ini. Saat ini mungkin kita belum bisa membahagiakan kedua orang tua kita. Mungkin selama ini bukan kebahagiaan yang kita berikan kepada mereka, tetapi justru malah penderitaan. Selama ini kita berpikir telah membahagiakan mereka, tetapi justru kita menjadi beban dan menyusahkan mereka. Anak-anakku sekalian, demi Allah, cukuplah kita membebani mereka di dunia ini, jangan pula kita bebani mereka di akhirat kelak. Jangan kita bebani mereka di akhirat kelak, anak-anakku sekalian. Cukup kita bebani mereka di dunia ini, cukup kita susahkan mereka di dunia ini, tetapi kelak di akhirat, anak-anakku sekalian, jangan sampai kita kembali kepada Allah. Jangan sampai mereka kembali kepada Allah dengan membawa beban-beban kita, beban-beban dosa kita, anak-anakku sekalian. Jangan sampai ketika kaki-kaki mereka hendak menginjakkan kaki mereka di surga, tetapi terhalang karena dosa-dosa yang kita lakukan, anak-anakku sekalian. Untuk itu, anak-anakku sekalian, menutup kajian ini kita sama-sama tundukkan kepala kita, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun di bulan suci Ramadan ini. Semoga Allah ampuni kita. Semoga Allah beri kita kesempatan untuk membahagiakan kedua orang tua kita di dunia dan di akhirat. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Ya Rabb, kami hamba-Mu yang lemah dan bodoh ini, ya Allah, menghadapkan wajah kami kepadamu, ya Rabbi. Menghadapkan wajah kami kepadamu, ya Rabbi. Memohon ampunan-Mu, ya Rabbi. Memohon agar Engkau ampuni kami, agar Engkau beri kami kesempatan untuk membahagiakan kedua orang tua kami, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Hari ini kami belum bisa membahagiakan kedua orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, kami belum bisa membahagiakan kedua orang tua kami, ya Allah. Apa yang kami berikan hanya kesusahan-kesusahan, ya Allah. Ya Allah, kami hanya memberikan kesusahan kepada kedua orang tua kami di dunia ini, ya Allah. Ya Allah, mohon, ya Allah. Ya Allah, mohon, ya Allah. Jangan Engkau biarkan kami menjadi anak-anak yang durhaka, ya Allah. Janganlah Engkau jadikan kami anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tua kami, ya Allah. Jangan Engkau biarkan orang tua kami susah di akhirat kelak karena dosa-dosa kami, ya Allah. Ampuni, ya Allah. Ampuni, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Orang tua kami, ya Allah, ibu kami, ya Allah, melahirkan kami, merawat kami, menyusui kami, ya Allah. Tidak mampu kami membalasnya, ya Allah. Hanya Engkau lah yang mampu membalas semuanya, ya Allah. Ayah kami, ya Allah. Ayah kami mencari nafkah untuk kami, ya Allah. Kulitnya terbakar matahari, ya Allah. Menantang maut di luar sana, ya Allah. Hanya untuk semata-mata agar kami bisa sekolah, ya Allah. Agar kami bisa sukses, ya Allah. Agar hidup kami lebih baik dari hidup mereka, ya Allah. Ya Allah, jadikan kami anak yang berbakti kepada kedua orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Rabbi firli. Rabbi firli. Rabbi firli wali walidayna. Rabbi firli wali walidayna warhamhuma kama rabbayna as-sighara. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قال الحجر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله إياك نعبد صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب. Alhamdulillahirrabbilalamin, anak-anakku sekalian. Cukup sekian kajian atau tausiah singkat dari Bapak. Semoga apa yang kita bahas ini mempunyai manfaat, bernilai ibadah, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dalam penyampaian Bapak ini terdapat banyak kekurangan, terdapat banyak kekeliruan. Kalaupun ada benarnya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kekeliruannya tentu saja berasal dari
kebodohan dan kekurangan ilmu yang Bapak miliki. Untuk itu, Bapak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan Bapak mohon maaf kepada hadirin sekalian, kepada anak-anakku sekalian, taruna-taruni SMKN 1 Cilamaya. Semoga apa yang Bapak sampaikan ini ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.